Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan terkait kolbun yang terdiri dari pemakalah pertama yaitu Karisma Novitasari, saya sendiri, NIM 2011 80 118, dan Melinda Eka Susana, NIM 2011 80 145. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kolbun. Kolbun secara bahasa berasal dari masdar kolaba yang berarti berubah, bolak-balik, terbalik. Menurut KBBI, kolbun bisa diartikan sebagai pangkal perasaan batin atau hati yang suci. Beberapa tokoh menjelaskan mengenai pengertian kolbun. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan kolbun sebagai elemen yang bersifat latifah, halus, tidak bisa diraba dan dilihat, melainkan hanya dirasakan, dan berperan dalam menganalisis suatu perkara atau ilmu yang diperoleh. Yang kedua yaitu Al-Arabi. Al-Arabi mendefinisikan bahwa kolbun adalah organ tubuh yang menghasilkan pengetahuan yang benar mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendefinisikan bahwa kolbun itu sebagai intelligent self atau pertanggungjawaban manusia, dan sebagai selfish self atau sebagai tempat mengaktualisasikan potensi pada diri manusia. Yang ketiga yaitu tokoh Rafi mendefinisikan bahwa kolbun adalah organ spiritual manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat, namun keberadaannya dapat dirasakan dengan seni, baik itu berzikir, muhasabah ataupun itikaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian dari kolbun adalah organ pada makhluk Allah yang sifatnya latifah atau lembut, tidak dapat diraba ataupun dilihat, melainkan hanya dapat dirasakan keberadaannya. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi kolbun. Fungsi kolbun yaitu sebagai sarana untuk memahami nilai realitas sehingga dapat digunakan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu. Kolbun juga sebagai penyeimbang antara kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini kolbun itu berperan sebagai mutus bagi manusia untuk melakukan suatu perkara ataupun melakukan suatu tindakan. Kolbun sendiri di sini juga disebutkan sebagai sarana untuk menentukan perilaku ataupun sikap manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yakni pembagian kolbun. Di makalah kami, pembagian kolbun ada dua, yakni berdasarkan kondisi dan berdasarkan karakteristik. Yang pertama, kolbun berdasarkan kondisi atau menurut kondisi. Nah, yang pertama adalah kolbun sehat atau biasa disebut dengan kolbun salim, atau biasa dianggap kolbun yang hidup al-hayah, seperti kondisi sehat, bersih, tutur, baik. Selanjutnya, kolbun yang seperti ini itu akan menghasilkan iman seperti takwa, khusyuk, taubat, sabar, dan lain-lain. Kolbu yang seperti ini akan menjadi putih, bersih karena telah menerima sebuah kebenaran atau selalu percaya akan kebenaran. Nah, yang kedua yakni kolbun mayit atau biasa disebut kolbun sakit atau kolbun mati, seperti berpaling, sesat, buta, kasar, dan lain-lain. Kondisi kolbun yang mati ini mengakibatkan kekafiran dan keingkaran. Kolbun yang seperti ini juga adalah kolbu yang mendapat kegelapan karena ia tidak bisa menerima sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah kolbun marid. Antara kondisi ini tidak sakit dan tidak sehat. Kolbun ini hidup tetapi mengidap penyakit seperti kemunafikan, keraguan-raguan, dan lain-lain. Kolbu seperti ini adalah kolbu yang kotor, sebab ia menerima kebenaran tetapi kadang-kadang menolaknya. Tetapi kotoran-kotoran dan penyakitnya masih dapat dibersihkan dengan cara bertaubat. Selanjutnya pembagian kolbun menurut karakter.
ada dua potensi, yaitu kolbu yang berpotensi baik dan kolbu yang berpotensi buruk. Kolbu yang berpotensi baik, yakni yang pertama adalah kolbun salim. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kolbun salim adalah hati yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni yang pemiliknya mempertahankan keyakinan tauhid serta cenderung pada kebenaran dan kebajikan. Kolbun salim adalah kolbun yang tidak tercemar oleh polusi udara kehidupan duniawi. Pemiliknya akan senantiasa memelihara dan mencuci hatinya dengan berbagai hal yang baik dan yang positif, dan menjauhi segala hal yang negatif. Selanjutnya adalah karakteristik yang kedua, biasa disebut dengan kolbun munib, adalah hati orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kolbun ini adalah hati yang setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah saat merasakan ada pelanggaran yang dilakukannya. Ketika ada kesalahan yang dia lakukan, maka dia akan segera bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik yang ketiga adalah kolbun mualafun, yaitu hati yang dilembutkan dan dipersatukan. Seseorang yang berhati lembut dan damai dalam berinteraksi dengan orang lain. Bersatu hati dalam suatu urusan merupakan modal utama dalam meraih kesuksesan. Karena itu, seseorang yang mampu berdamai dan harmonis dalam berinteraksi akan membawa pencapaian cita-cita serta lebih baik dan lebih mudah. Nah, selanjutnya karakteristik yang keempat adalah seseorang yang memiliki kolbun mutmainun atau hati yang tentram. Ketentraman yang bersemi di dada seseorang disebabkan karena zikrullah, yakni dengan mengingat Allah, karena selalu berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya adalah karakteristik yang kelima, yakni kolbun syakirun atau hati orang yang selalu bersyukur. Memiliki hati yang syukur berarti selalu merasa atau bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Nah, karakteristik yang keenam adalah seseorang yang memiliki ketakwaan hati. Ketakwaan hati itu diperoleh dengan upaya mengagungkan segala sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Artinya penghormatan yang memotivasinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, karakteristik yang ketujuh adalah seseorang yang memiliki hati yang sakinah. Sakinah adalah ketenangan di hati seseorang sehingga tidak terjadi kebingungan dan perselisihan di antara mereka. Jadi, seseorang bersatu padu, tidak terombang-ambing oleh isu-isu negatif yang lainnya. Dan seseorang yang memiliki hati yang tenang akan mudah melaksanakan segala urusannya atau segala tugas-tugasnya. Selanjutnya, karakteristik yang kedelapan adalah seseorang yang memiliki hati santun dan kasih sayang. Kesantunan hati dan kasih sayang adalah anugerah Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Selanjutnya adalah yang kolbun yang berpotensi buruk. Nah, selain berpotensi baik yang telah diuraikan tadi, ini selanjutnya kolbun yang memiliki potensi buruk atau berkecenderungan negatif. Nah, karakteristik kolbu yang buruk diantaranya adalah yang pertama, kolbu galit atau berhati kasar. Ini menggambarkan sisi luar dan sisi dalam manusia. Berlaku keras menunjukkan sisi luar manusia dan berhati kasar menunjukkan sisi dalamnya. Kedua ini harus dihindari karena perilaku ini tidak baik, karena tercela. Kedua, hati mengeras atau khaswat al-qalb. Menurut Quraisy Shihab, hati menjadi keras sehingga ia diibaratkan menjadi seperti batu yang keras dan kaku, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Ketiga adalah hati yang berdosa, atsimun kolbun. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang memiliki hati pendosa adalah gambaran orang-orang yang menyembunyikan persaksian, yakni mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali.
baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. Yang keempat yaitu ghilan fi qalbi, kedengkian dalam hati. Kedengkian dalam hati adalah kebencian dan iri hati terhadap orang lain, baik orang-orang yang telah mendahului maupun yang akan datang. Dengki hati adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pendidik seperti kita, karena sifat yang demikian menghalangi untuk ikhlas pada aktivitas mendidik. Yang kelima adalah hati yang lalai. Man aghfalna qalbahu, orang-orang yang memiliki hati yang lalai dari mengingat Allah. Lalai dari beribadah kepada Allah dan lalai dari beramal saleh karena mengharap ridhonya adalah tidak tepat juga menjadi seorang pendidik. Karena orang yang lalai biasanya tidak akan mampu bekerja lurus dan memaksimalkan dalam proses pendidikan. Poin ketiga yaitu arti penting kolbun bagi dai dan mat'u. Dai sendiri bisa dijadikan sebagai pendidik ataupun yang membimbing masyarakat ataupun mat'u kepada pengetahuan yang lebih baik ataupun pengetahuan yang benar terkait ajaran Rasulullah SAW. Dai berperan sebagai teladan bagi mat'u ataupun pendengar dakwahnya. Untuk itu, ia harus selalu mendengarkan suara hatinya, sehingga apapun yang dilakukan dan apa yang dikatakan itu berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi ataupun peran kolbun bagi mat'u. Adapun fungsi atau peran kolbun bagi mat'u itu yaitu sebagai pusat dalam kehidupan ataupun penuntun dan pengarah tingkah laku manusia sesuai wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Seorang mat'u akan menilai penyampaian dari dai dan mengambil pelajaran apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh seorang dai, sehingga apa yang telah diperoleh tersebut bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran kolbun bagi dai dan mat'u adalah untuk meningkatkan intelektual dan religiulitas pada bagi dai dan mat'u. Sekian makalah dari kami. Akhiron.